Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illallah amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang hakikat Al-Quran dan hakikat Al-Hadis. Yang pertama, saya akan membahas tentang kitab suci Al-Quran. Kitab suci bagi umat Islam ini merupakan kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal yang maknanya. Itu sudah diterangkan pada Quran surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja, itu qura'a, yang berarti membaca, atau bentuk masdarnya itu kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Al-Quran dengan maknanya bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Dan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hijr ayat 80, At-Taha ayat 2 dan masih banyak lagi. Al-Quran mempunyai beberapa nama, di antaranya Alkitab Allah, Al-Furqan, yang berarti pembeda antara yang benar dan yang batil. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat Al-Quran. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfamin Ilma Al-Usul, suatu kitab yang membahas masalah usul fikih, menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri dari zat Allah yang qadim, tidak bermula. Menurut mutakallimin ahli teknologi Islam, hakikat Al-Quran adalah makna yang berdiri pada zat Allah. Adapun golongan Mu'tazilah, hakikat Al-Quran adalah huruf-huruf dan suara yang diciptakan oleh Allah yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Dengan pandangan ini, kaum Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai ciptaan Allah. Nah, di sini saya akan membahas fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, sumber pokok dari ajaran agama Islam, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang keempat, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang telah diterangkan tadi. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain mukjizat lainnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup bagi manusia, terutama bagi umat muslim, dan sebagai korektor serta penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga mampu mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat dirubah oleh tangan manusia. Selanjutnya yaitu membahas tentang hadis. Menurut bahasa adalah jadid, kadim, dan karib, yang dekat, yang belum lama terjadi, seperti dalam perkataan hadisul ahdi bil Islam, orang yang baru memeluk agama Islam. Jamaknya hidas, hudasa, dan hudus, khabar, warta atau berita, yakni ma yatahadatsu bihi wa yangqulu, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Sama maknanya dengan hiditha. Dari makna inilah diambil perkataan hadis Rasulullah SAW. Nah, menurut istilah ulama hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Rasul, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Menurut ahli ushul hadis, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum.
Hadis oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan, maupun tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oke, cukup sekian penjelasan singkat tentang hakikat Al-Quran dan hakikat Al-Hadis. Walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.